Alright, guys, so let's continue our lesson. So today we are on the end of the structure lesson. Jadi hari ini kita ada di penghujung materi structure ya, di materi hari ke-10 dan kita nanti akan belajar tentang materi yang paling banyak keluar di TOEFL, teman-teman, yaitu dependent clause. Nah, dependent clause atau kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya anak kalimat, gitu ya. Itu adalah materi lanjutan dari materi kita hari kedua, yaitu penggunaan conjunction. Lebih tepatnya conjunction yang selain fanboys. Ya, teman-teman. Nah, jadi sebelumnya kita sudah belajar conjunction selain fanboys itu dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Alias setelahnya conjunction di conjunction selain fanboys ini wajib setelahnya subjek, kemudian diikuti predikat. Jadi susunan CSP atau conjunction subject predikat itu sudah fix, teman-teman. Tidak bisa dibolak-balik, gitu ya. Nah, untuk contohnya, sorry, teman-teman, ada yang saya hilang, ada yang kelewatan, mohon maaf. Nah, untuk susunan conjunction subject predikat ini kalau di dalam kalimat, itu menempati satu fungsi di dalam kalimat. Entah itu sebagai subjek atau objek, entah dia sebagai kata sifat, atau dia kadang menjadi keterangan di dalam kalimat. Yang tidak bisa, dependent clause ini menjadi predikat, teman-teman. Jadi conjunction subject predikat itu yang nggak bisa hanya menjadi predikat saja. Tapi kalau dia jadi subjek bisa, jadi objek bisa, jadi keterangan bisa, jadi kata sifat bisa. Seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk contoh pertama adalah, I like the way you think. Saya suka cara kamu berpikir. Nah, ini kalau kita analisa subjek predikat objeknya adalah di situ subjeknya adalah I, teman-teman, artinya saya gitu ya. Nah, kata kerja sebagai predikat adalah like. Nah, like ini artinya menyukai, teman-teman. Menyukai itu butuh objek. Kalau kita bilang ke seseorang, misalkan kita ketemu bapak-bapak nih, terus kita bilang, "Pak, saya menyukai." Terus kita diem pasti bapaknya nungguin, teman-teman. Kalau nggak gitu bertanya, menyukai apa? Seperti itu. Nah, menyukai itu butuh objek. Dan di sini like dia aktif, teman-teman. Otomatis harus dikasih objek. Nah, objeknya di sini berbentuk conjunction, subjek, predikat. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat, terutama ketika conjunctionnya selain fanboy seperti ini. Gitu ya. Dan anak kalimat di sini yang ada conjunctionnya, subjek predikatnya ini menjadi satu menjadi objek di dalam kalimat utuhnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi subjek I, predikat like, objeknya berupa conjunction subjek predikat. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat atau dependent clause. Nah, selain sebagai objek, dia juga bisa jadi keterangan. Contohnya, I was driving when you called last night. Kalau diartikan, saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, di situ ada subjeknya I, predikatnya adalah was driving. Nah, driving itu boleh tanpa objek ya, teman-teman. Nah, di situ when you called last night kalau diartikan ketika kamu menelpon tadi malam. Nah, ketika kamu menelpon tadi malam itu menunjukkan waktu, ya, kapan gitu ya, menunjukkan kapan terjadinya. Nah, itu adalah keterangan waktu. Jadi when you called last night, conjunction subjek predikat di sini berfungsi sebagai keterangan, lebih tepatnya adverb of time. Gitu ya. Nah, kemudian selain bisa menjadi subjek atau objek, kemudian bisa jadi keterangan, dia juga bisa menjadi kata sifat. Contohnya, the man that you called last night works as a lawyer. Kalau diartikan pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara, gitu ya. Nah, di situ teman-teman ada conjunction subjek predikat that you called last night. Yang mana kalau diartikan yang kamu telepon tadi malam. Nah, informasi yang kamu telepon tadi malam ini menjelaskan kata benda man. Nah, inilah teman-teman. Jadi yang fungsinya menjelaskan kata benda itu kata sifat ya. Materi kita hari ke-6 teman-teman tentang adjektif atau kata sifat. Gitu ya. Nah, jadi CSP atau anak kalimat itu juga bisa berfungsi sebagai kata sifat. Cuman bedanya dia diletakkan di setelah kata benda yang dijelaskan. Gitu ya. Jadi subjeknya di sini the man sampai night, kata benda intinya di man, teman-teman. Kemudian predikatnya adalah works. Nah, di sini diikuti keterangan ya, as a lawyer. Seperti itu. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, anak kalimat di dalam kalimat utuh, dia berfungsi sebagai salah satu intinya entah objek atau subjek, keterangan atau kata sifat. Gitu ya.
Kemudian ada pertanyaan dari Mister Takwa, nggak dipisah koma seperti apositif, Mister. Nah, untuk koma ini tergantung, Mister. Jadi untuk koma tergantung apakah informasinya itu penting atau tidak. Nah, untuk menentukan apakah dia penting atau tidak, itu kita hilangkan bisa atau enggak. Gitu ya. Jadi kalau di dalam kalimat untuk mengetahui apakah suatu informasi itu eh, merupakan informasi penting atau hanya informasi tambahan, itu kita coba hilangkan. Kalau misalkan kita hilangkan, dia menimbulkan kebingungan atau menimbulkan ambiguity atau ambiguitas gitu ya, otomatis informasi itu berarti penting, nggak bisa dihilangkan. Nah, tapi kalau misalkan informasi itu hanya informasi tambahan saja, yang mana kalau kita hilangkan tidak mengurangi informasi inti yang ingin kita sampaikan, nah berarti itu dikasih koma karena dihilangkan nggak apa-apa. Jadi koma di dalam anak kalimat ini itu tergantung informasinya, gitu ya. Apakah kadang karena memang conjunction yang selain fanbase ini boleh dikasih koma, boleh tidak, teman-teman. Nah, kapan? Itu tergantung penting atau tidaknya informasi yang dipisah oleh koma itu. Kalau misalkan informasinya penting, jangan dipisah pakai koma karena itu nggak bisa dihilangkan. Itu bukan informasi tambahan ya, teman-teman, tapi itu adalah informasi lebih lah. Gimana ya ngomongnya? Itu adalah informasi informasi inti gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan informasinya itu nggak nyambung dengan informasi utuhnya atau intinya, nah berarti informasi itu bisa kita hilangkan karena dia adalah informasi tambahan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin maksudnya gini, maksud saya informasi tambahan itu gini, teman-teman. Misalkan ini contoh aja ya, saya karena kalau membuat contoh ilmiah itu membutuhkan pengetahuan umum, yang mana pengetahuan umum saya juga kurang gitu. Atau contohnya gini, teman-teman, macan tutul, leopard gitu ya, leopard, sorry bacanya leopard, teman-teman. Leopard, koma, which apa ya, misalkan which eh apa ya, teman-teman, misalkan which mainly hunt at night, misalkan, koma, memiliki has unique patterns gitu ya, teman-teman, memiliki apa namanya pola di tubuhnya yang unik gitu, patterns on its body. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman. Informasi inti yang di sini ingin disampaikan itu yang nggak pakai conjunction, yaitu macan tutul itu memiliki eh, corak unik pada tubuhnya. Nah, ini nggak ada hubungan dengan informasi berburu di malam hari. Makanya informasi ini boleh kita hilangkan, makanya dikasih koma, Mister. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang nggak boleh dikasih koma, misalnya gini, teman-teman. Misalnya adalah eh, ini misalkan, the animal that has misalkan ya, that has unique pattern, unique pattern is leopard. Nah, di situ that has unique pattern kalau diartikan yang memiliki pola-pola unik, sorry ada S-nya ya teman-teman, sorry. That has unique patterns. Jadi binatang yang memiliki pola unik di tubuhnya itu adalah leopard. Nah, di situ yang memiliki pola unik di tubuhnya itu penting karena kalau nggak ada informasi itu nanti hanya the animal, binatang. Masa binatang adalah leopard? Masa semua binatang adalah leopard? Kan nggak mungkin, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu yang saya maksud dengan informasi penting dan informasi yang tidak nyambung atau tidak penting dengan informasi inti yang ingin disampaikan. Gimana, Mister Tako? Apakah dapat maksud saya tentang eh, apa itu informasi tambah atau informasi tambahan dengan informasi penting di mana kita nanti meletakkan koma atau tidak, Mister? Oke, dapat ya berarti ya. Kalau belum dapat tolong disampaikan nanti saya akan coba dengan kata-kata yang lain gitu. Kemudian ada pertanyaan, Kak, saya masih bingung bedanya independent clause dengan dependent clause dan sentence. Oke, teman-teman. Dependent clause kan berpasangan dengan independent clause. Tidak selalu, teman-teman. Nah, kalau independent clause sendiri, apakah bisa disebut kalimat? Jawabannya bisa. Nah,
Independent clause itu boleh teman-teman sebut dengan sentence atau kalimat. Ya, teman-teman. Nah, in fact, kalimat sederhana atau kalimat yang hanya memiliki satu subjek predikat di mana tidak ada conjunction, itulah yang disebut dengan independent clause. Nah, kata independent sendiri itu artinya adalah yang tidak bergantung pada kalimat yang lain. Itu ya, tidak bergantung pada apapun. Artinya subjek predikat di dalam kalimat utuhnya gitu ya, itu dia tidak ada conjunctionnya, artinya lengkap. Contohnya kita kalau mau bilang saya merasa lapar, misalkan misalkan teman-teman sama temennya gitu ya, terus teman-teman bilang saya merasa lapar. Nah itu ada satu subjek satu predikat, artinya kalimatnya sudah lengkap. Itu bisa teman-teman sebut kalimat berbentuk independent clause atau klausa, yaitu subjek predikat yang berdiri sendiri. eh, Intinya berdiri sendiri itu sudah selesai teman-teman, gitu ya. Nah, sedangkan dependent clause itu nanti tidak bisa berdiri sendiri walaupun ada subjek predikat di dalamnya. Gitu ya. Saya ulang lagi, dependent clause atau ada kata dependent teman-teman, yaitu bergantung. Artinya dia harus bergantung pada subjek predikat yang lain. Artinya nggak boleh berdiri sendiri. Jadi walaupun ada subjek predikatnya, tapi dia belum selesai. Contohnya, karena saya lapar. Nah, ketika saya bilang ke teman-teman, karena saya merasa lapar, terus saya diem, kira-kira kalimat saya sudah selesai atau belum? Ketika saya merasa lapar, terus saya diem, teman-teman, kira-kira kalimatnya sudah selesai atau belum? Belum kan? Harus ada lanjutannya. Nah, itulah yang disebut dengan anak kalimat. Jadi walaupun ada subjeknya yaitu saya, ada predikatnya yaitu merasa. Nah, tapi di situ tadi karena ada conjunction ketika, atau sorry, ada conjunction karena sebelumnya ya, yang mana itu nanti menjadi kalimatnya tidak lengkap alias belum selesai. Itulah yang disebut dengan dependent clause, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalimat tapi tidak bisa berdiri sendiri tanpa kalimat lain. Makanya dinamakan dependent seperti itu. Terus bedanya sentence sama clause apa Kak? Sentence itu informasinya sudah lengkap. Titik ditutup dengan titik itu namanya kalimat, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan klausa itu adalah susunan subjek predikat. Dimanapun ada susunan subjek predikat itu disebut dengan klausa. Apakah kalimat bisa disebut dengan klausa? Jawabannya bisa. Ketika kalimat itu hanya terdiri dari satu subjek predikat, tidak ada conjunction. Gitu ya. Biasanya kita nyebutnya simple sentence, kalimat sederhana. Atau nggak apa-apa, kalimat sederhana itu disebut dengan independent clause. Independent clause itu juga clause, teman-teman. Gitu ya. Di mana ada susunan subjek predikat, itu bisa disebut dengan clause. Nah, pertanyaannya, apakah susunan subjek predikat itu sudah selesai atau belum? Sudah lengkap atau belum? Kalau sudah lengkap, boleh kita anggap sentence. Tapi kalau belum lengkap, itu nggak boleh kita anggap sentence. Gitu ya. Karena dinamakan sentence atau kalimat itu ketika informasinya itu bisa dipahami oleh pendengar. Nah, kalimat itu sebenarnya simple, teman-teman. Supaya bisa informasi itu lengkap, cuman ada dua materi kita hari pertama ya, yaitu kita perlu kata benda dan juga kata kerja sebagai predikat. Jadi kata bendanya itu sebagai subjek ya, kemudian kata kerjanya itu sebagai predikat. Contoh, teman-teman. Adik saya, itu kan kata benda ya, sedang tidur. Nah, itu adalah kata kerja. Itu sudah bisa dianggap kalimat. Adik saya sedang tidur. Orang yang kita kasih tahu adik saya sedang tidur itu pasti langsung sudah paham, sudah lengkap informasinya, tidak ditambahi pun tidak apa-apa, gitu ya. Nah itu disebut klausa nggak apa-apa, adik saya sedang tidur, atau disebut kalimat juga nggak apa-apa, seperti itu, gitu ya. Jadi apa bedanya klausa? Klausa itu hanyalah susunan. Kalau setiap teman-teman menemukan subjek predikat itu disebut klausa. Oke, klausa itu ada dua, ada yang dependent atau main ya, yang mana itu adalah yang nggak pakai conjunction, ada juga yang ada yang dependent. Dependent itu yang pakai conjunction, gitu ya, teman-teman. Ada juga yang independent. Independent itu yang tidak pakai conjunction atau kalau pakai conjunction dia pakai conjunction fan voice. Nah, conjunction fan voice itu menghubungkan dua independent clause. Gitu ya, karena kalau dibolak-balik nggak ada masalah, teman-teman. Contohnya, saya suka nanas dan saya suka apel misalkan. Itu kalau dibalik nggak apa-apa. Saya suka apel dan saya suka nanas. Tanpa, walaupun dibolak-balik, itu tidak merubah informasinya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan klausa. Jadi klausa itu cuma susunan. Cuma
wujud subjek predikat. Nah, kalau kalimat itu pertanyaan adalah informasinya sudah lengkap atau belum. Nah, apakah sudah lengkap belum itu gimana ya? Teman-teman cek subjek predikatnya udah selesai belum. Kalau predikatnya butuh objek ya harus dikasih objek supaya lengkap. Gitu ya. Kalau nggak butuh objek ya jangan dikasih objek seperti itu. Oke, dapat ya teman-teman. Jadi memang di kelas di sekolah dulu atau mungkin teman-teman ada yang belajar di kursus-kursusan, memang kadang guru tutor itu dia stick to books. Stick to book itu biasanya ngajarnya pakai istilah-istilah yang tinggi-tinggi gitu ya. Itulah yang justru membuat kita kesulitan untuk belajar, teman-teman. Gitu ya. Karena setiap hari kita nggak pakai istilah dependent clause gitu ya. Kita pakainya kalimat, tiba-tiba ada clause gitu. Terus bedanya apa gitu. Jadi clause itu cuma susunan kok teman-teman. Setiap ada subjek predikat itu disebut klausa. Nah, tapi kalau sentence itu pertanyaannya apakah subjek predikat itu sudah lengkap atau membutuhkan informasi lagi. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu cuman istilah kok teman-teman gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari contoh-contoh yang saya berikan barusan, ini bisa kita tarik kesimpulan. Jadi di dalam kalimat, anak kalimat atau conjunction subjek predikat, susunan conjunction subjek predikat di mana conjunctionnya selain fanbase itu ya, itu nanti fungsinya ada tiga. Namanya juga ada tiga berdasarkan fungsinya teman-teman. Yang pertama ada noun clause. Gitu ya. Nah, teman-teman masih ingat noun atau kata benda itu kalau di dalam kalimat fungsinya sebagai apa? Jangan takut salah, boleh buka catatan juga, teman-teman. Ada yang masih ingat kata benda itu kalau di dalam kalimat fungsinya jadi apa aja sih? Oke, betul. Yang pertama sebagai subjek, ada lagi satu lagi fungsi dari noun yaitu objek. Betul. Jadi fungsi kata benda itu kalau nggak subjek ya objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya anak kalimat atau dependent clause atau conjunction subject predikat di mana conjunctionnya selain fan voice. Nah, itu nanti bisa menempati posisi subjek, artinya setelahnya langsung diikuti predikat nggak apa-apa, teman-teman. Atau dia juga bisa dijadikan objek. Dia jatuh setelah predikat atau jatuh setelah preposisi, seperti itu. Nah, contohnya tadi yang I like the way you think. Saya suka cara kamu berpikir. Nah, cara kamu berpikir di sini ini adalah objek. Nah, objeknya berupa conjunction subject predikat. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat yang berfungsi sebagai noun atau nama singkatnya ya, teman-teman, supaya gampang menyebutnya adalah noun clause. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya selain noun ada juga berfungsi sebagai adverb atau keterangan. Gitu ya. Nah, fungsinya keterangan di kalimat cuma satu, yaitu menambahkan detail saja, menambahkan informasi tambahan saja. Entah itu keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu, banyak ya nama keterangan, teman-teman. Jadi keterangan itu selain dibentuk dari keterangan asli, dari preposition plus noun, ada juga berbentuk conjunction subject predikat. Contohnya tadi adalah yang I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir pas kamu nelpon tadi malam. Nah, pas kamu nelpon tadi malam itu menunjukkan waktu, ya, yang menunjukkan kapan saya lagi nyetir, gitu ya. Nah, itu adalah keterangan waktu. Nah, keterangan waktu berbentuk conjunction subject predikat. Inilah yang disebut dengan adverb clause, gitu ya. Jadi klausa tapi berfungsi sebagai adverb di dalam kalimat seperti itu, teman-teman. Dan adverb clause ini boleh kita pindah di depan, nanti dikasih koma gitu ya. Dan teman-teman masih ingat adverb itu adalah kelas kata yang paling dibutuhkan terakhir kali. Jadi kalau misalkan predikatnya ada objeknya ya objeknya dulu baru keterangan gitu ya. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan kalau ada objeknya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, anak kalimat itu juga bisa berfungsi sebagai kata sifat. Teman-teman masih ingat fungsi kata sifat cuma satu ya di dalam kalimat. Nah, fungsi kata sifat itu apa sih, teman-teman? Fungsi kata sifat. Dari namanya aja, teman-teman. Kata sifat. Iya, betul. Mensifati kata benda. Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Contohnya, kucing yang lucu. Nah, yang lucu itu sifat. Itu kata sifat ya. Bahasa Inggrisnya cute. Nah, itu kalau kita cek di kamus, dia adalah adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat itu mensifati benda. Mensifati kucing tadi. Kucing yang lucu. Rumah yang mewah. Orang yang bijaksana, wanita yang pintar, pria yang bertanggung jawab.
Nah, itu semuanya adalah kata sifat menjelaskan kata benda. Memang fungsinya kata sifat cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kata sifat itu pendek, letaknya di sebelum kata benda. Contohnya tadi, seekor kucing yang lucu, a cute cat. Seorang wanita yang pintar, a smart girl. Sorry, kalau wanita berarti woman, a smart woman. Gitu ya. Contohnya lagi seorang pria yang bertanggung jawab, a responsible man. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau kata sifat itu panjang, contohnya berbentuk klausa, yaitu conjunction subject predikat, dia diletakkan di setelah kata bendanya. Jadi, teman-teman, adjective clause ini tidak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat. Sebelumnya harus ada kata bendanya dulu yang dijelaskan. Boleh dipisah pakai koma, boleh juga tidak. Gitu ya. Nah, contohnya adjective clause tadi adalah yang the man that you called last night works as a lawyer. Nah, di situ ada susunan that you called last night. Artinya yang kamu telepon tadi malam. Nah, yang kamu telepon tadi malam itu apa atau siapa? Yaitu menjelaskan man, pria, pria yang kamu telepon tadi malam. Nah, berarti that you called last night di sini menjelaskan kata benda man. Inilah yang disebut dengan adjective clause. Klausa berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi nama itu tergantung dari fungsi. Noun clause fungsinya sebagai subjek atau objek sesuai noun. Gitu ya. Adverb clause fungsinya sebagai complement. Adjective clause fungsinya sebagai penjelas noun dan terletak di setelah kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, teman-teman. Kenapa kok kita harus kenal dengan conjunction-nya? Karena itu nanti akan memudahkan kita dengan mengerjakan soal bisa lebih cepat. Ya, dan ini tidak perlu dihafal, teman-teman sering-sering latihan aja sambil membuka catatan teman-teman. Itu nanti akan otomatis hafal sendiri, gitu ya. Jadi kita belajar tentang conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat. Yang pertama yang dipakai oleh noun clause dulu, ya. Nah, untuk conjunction yang dipakai noun clause itu ada 3 kategori, teman-teman. Yang pertama adalah that yang artinya bahwa. Oke, jadi that yang artinya bahwa itu adalah miliknya noun clause. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat nanti conjunction subjek predikatnya itu terletak di subjek atau di objek, nah salah satunya bisa diisi dengan that conjunction-nya, seperti itu. Nah, selain that yang berarti bahwa, kita juga punya conjunction if atau whether. Nah, if di sini artinya bukan jika atau seandainya, teman-teman. If di sini artinya adalah apakah atau entah. Gitu ya. Kemudian yang terakhir 5W1H atau kata tanya. Nah, semua kata tanya dalam bahasa Inggris itu bisa menjadi miliknya noun clause. Bisa dipakai oleh noun clause ini. Misalkan how artinya bagaimana. What artinya apa yang. Kemudian apalagi which yang mana. Kemudian when kapan. Where di mana. Itu adalah miliknya noun clause, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian selain selain conjunction yang dipakai noun clause, sekarang kita belajar conjunction yang dipakai oleh adverb clause. Nah, conjunction yang dipakai adverb clause ini banyak banget, teman-teman. Oke, bahkan nggak cukup kalau kita bahas di satu, tapi ini saya list untuk yang sering keluar ya. Yaitu yang pertama ada after, artinya setelah. Kemudian, nah after ini juga bisa jadi preposisi, teman-teman. Hati-hati ya. Beberapa conjunction itu ada juga yang kelas katanya preposisi juga. Artinya dia memiliki kelas kata preposisi juga. Jadi untuk membedakannya, teman-teman harus lihat setelahnya. Kalau setelahnya subjek predikat, berarti dia conjunction. Kalau setelahnya itu bukan subjek predikat, tapi hanya kata benda atau kata ganti, nah berarti itu adalah preposisi, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian kalau contoh berikutnya, although. Although itu punya sinonim yaitu even though atau though aja yang nggak pakai even itu juga conjunction ya teman-teman. Yang mana artinya sama yaitu meskipun dan mereka conjunction semua. Kemudian ada as artinya ketika kalau di adverb clause ya. Kemudian ada as if itu satu kata artinya seolah. As long as seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya teman-teman. Kalau ada as itu juga bisa jadi conjunction. Artinya kalau as long as ya selama. Kalau as far as sejauh. Kalau as smart as sepandai. As fast as secepat dan seterusnya gitu ya.
Kemudian before artinya sebelum. Nah, before ini sama kayak after, dia juga punya kelas kata preposisi. Jadi teman-teman harus perhatikan setelahnya apakah subjek predikat atau bukan, supaya tahu itu conjunction atau preposisi, seperti itu. Kemudian berikutnya ada because, artinya karena, even though tadi ya, artinya meskipun, if artinya jika atau seandainya. Nah, jadi kalau if yang artinya jika atau seandainya itu adalah miliknya adverb clause, teman-teman. Ya, makanya di sekolah dulu kita belajar namanya conditional sentence, maaf. Conditional sentence itu kalimat pengandaian, karena kalau di adverb kan, if-nya itu namanya adalah adverb of condition, yaitu keterangan syarat, seperti itu. Nah, di sekolah dulu kita belajar kalimat bersyarat, yaitu penggunaan adverb of condition ini, conjunction if ini, teman-teman. Kemudian berikutnya ada in case, artinya seandainya nanti. In order that, supaya. Provided, nah biasanya provided ini ada that-nya, teman-teman, gitu ya. Jadi provided di sini verb 3 ya. Provided that itu dia artinya asalkan. Kemudian since artinya karena atau sejak. So that artinya sehingga. Unless artinya kecuali jika. Until artinya hingga atau sampai. When artinya ketika kalau di adverb clause, teman-teman ya. Whenever artinya kapanpun. Where artinya di mana. Kalau wherever berarti dimanapun, gitu ya, teman-teman. Whereas artinya namun, while artinya meskipun atau sedangkan juga bisa, atau padahal juga bisa, dan masih banyak lagi, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini sama ya, jangan dihafal, nanti teman-teman tulis saja di catatan teman-teman sambil latihan, sambil melihat, sambil latihan, sambil melihat, itu nanti akan hafal sendiri, teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kata sifat atau adjective. Nah, conjunction yang dipakai di adjective ini, yang pertama yang artinya yang dulu, teman-teman. Ada 4 ya, yaitu that. Jadi that yang di adjective clause itu artinya yang. Gitu ya. Bedanya dengan that yang artinya bahwa, nanti saya jelaskan ya, teman-teman, di setelah ini. Jadi that itu bisa juga artinya yang, which juga artinya yang, who juga artinya yang, whom juga artinya yang. Nah, bedanya apa? Yang pertama, bedanya adalah benda yang dijelaskan, alias benda sebelumnya. That ini benda sebelumnya bebas, teman-teman. Ya, boleh manusia, boleh selain manusia. Nah, tapi kalau which, itu benda sebelumnya yang dijelaskan itu wajib benda selain manusia. Gitu ya, misalkan bolpen yang kamu beli kemarin. Nah, itu kan menjelaskan kata bolpen, teman-teman. Adjective clause-nya. Jadi kita bilangnya, the pen which you bought yesterday. Gitu ya, nggak boleh kita bilang who, nggak boleh pakai who, karena kalau who itu dipakai ketika benda sebelumnya yang dijelaskan itu manusia, teman-teman. Oke, contohnya guru yang sedang mengajar di kelas itu adalah Mr. P. The teacher who is teaching in that room atau in that classroom is Mr. P. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau whom itu nanti sebelumnya harus manusia. Bedanya dengan who adalah, jadi that which sama who ini, subjek setelahnya boleh lebur, teman-teman. Boleh hilang ya. Maksudnya lebur itu jadi satu sama conjunctionnya. Tapi kalau whom, setelahnya wajib ada subjek. Saya ulangi lagi, that which sama who itu bisa menjabat sekaligus menjadi subjek. Jadi dia bisa conjunction sekaligus menjadi subjek. Alias setelahnya langsung diikuti predikat, nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi juga bisa dia diikuti subjek, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, bedanya tadi yang that kan boleh diikuti apapun, sebelumnya tidak boleh dikasih koma. Kalau which sebelumnya dikasih koma boleh, who dikasih koma sebelumnya juga boleh. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada whose yang diikuti kata benda. Artinya nanti yang bla bla blanya, yang bendanya gitu ya. Misalkan kita bilang whose handphone atau whose smartphone, yang handphonenya, whose house, yang rumahnya, whose laptop, yang laptopnya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada where, artinya di mana. Kemudian ada when, artinya ketika. Jadi mirip kayak di adverb clause, cuma nanti penempatan di kalimat aja yang beda, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tadi saya menjelaskan sedikit tentang conjunction yang bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Gitu ya, alias setelahnya boleh langsung diikuti predikat, teman-teman. Nah, conjunction apa aja? Nah, ini penting, teman-teman, karena sering banget dijadikan pengecoh di jawaban ABCD di TOEFL ya. Nah, jadi conjunction yang dia bisa merangkap sekaligus menjadi subjek alias setelahnya diikuti predikat antara lain
Yang pertama untuk yang artinya yang, teman-teman. Ya, yaitu which, who, sama that. Nah, which, who, sama that yang artinya yang, karena that ada yang artinya bahwa juga ya. Nah, kalau yang artinya yang, itu setelahnya boleh langsung diikuti predikat. Bahkan salah satu wajib hilang, teman-teman. Entah subjeknya, entah objeknya. Jadi setelah which, who, that ini salah satu wajib kita hilangkan. Entah itu subjeknya, entah objeknya. Loh, Sir, bagaimana kalau predikatnya memang tidak membutuhkan objek? Misalnya to be. Atau misalnya pasif, itu kan nggak butuh objek. Nah, kalau memang kata kerjanya tidak butuh objek, maka yang wajib kita hilangkan adalah subjeknya. Contohnya which is. Nah, mungkin teman-teman yang pernah dengar viral itu ya, Jaksel, teman-teman. Which is itu benar, itu susunan secara grammar benar, teman-teman. Yang adalah gitu ya, jadi which is gitu ya, atau misalkan yang tidak butuh objek itu misalkan which occurs, yang terjadi. Occurs kan tidak butuh objek, jadi subjeknya harus hilang kalau pakai conjunction which, who, that. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, conjunction yang subjek atau objek setelahnya wajib hilang adalah whose yang diikuti kata benda. Yang artinya yang bendanya, contohnya tadi adalah whose car, yang mobilnya, seperti itu. Gitu ya. Kemudian what artinya apa yang, ini miliknya noun clause, teman-teman. 5W1H ya. Kemudian who yang artinya siapa yang, itu juga miliknya noun clause, sama subjek atau objek setelahnya salah satu wajib kita hapus, ya, nggak boleh lengkap. Kemudian ada whatever artinya apapun yang, whoever siapapun yang, sama subjek atau objek setelahnya tidak boleh lengkap atau harus kita hilangkan salah satu. Entah subjeknya, entah objeknya. Kalau predikatnya tidak butuh objek, contohnya to be atau kata kerja pasif, yang harus hilang wajib subjeknya. Karena dia memang tidak punya objek, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar materi dependent clause yang terakhir, teman-teman. Yaitu tentang reduction atau pemendekan anak kalimat. Jadi conjunction subjek predikat atau kita nyebutnya anak kalimat gitu ya. Conjunctionnya selain fanboys itu kan namanya anak kalimat. Nah, anak kalimat ini bisa kita pendekkan. Yang awalnya susunannya conjunction subjek predikat agak panjang ya, itu bisa dipendekkan. Nah, untuk cara memendekkannya itu tergantung jenis anak kalimatnya. Karena setiap anak kalimat cara memendekkannya beda-beda, teman-teman. Nah, cara memendekkan anak kalimat yang berfungsi sebagai noun atau noun clause sebutannya gitu ya. Nah, nanti ada conjunction subjek predikat ini kalau lengkap ya, belum dipendekkan. Kalau sudah dipendekkan, nanti jadi conjunction subjeknya hilang, predikatnya kita rubah menjadi to verb 1. Jadi tinggal conjunction to verb 1, teman-teman. Contoh ya, contoh yang lengkap dulu. Sorry, teman-teman. Contoh yang lengkap dulu. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, di situ subjeknya sama dengan sebelumnya yang nggak pakai conjunction. Nah, otomatis yang pakai conjunction ini bisa kita pendekkan, bisa kita reduce. Oke? Nanti jadi I don't know what to do. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya sama, teman-teman. Cuman bedanya kalau teman-teman lihat di setelahnya what di situ itu tidak ada subjek predikat lagi karena sudah dipendekkan. Nah, untuk menganalisanya, teman-teman tarik satu garis langsung. Jadi ini semua satu kesatuan, teman-teman. Langsung lihat fungsinya dia sebagai apa. Di sini dia jatuh setelah predikat yang butuh objek, berarti dia objek. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya. Tadi sudah saya sebutkan, kalau misalnya subjek di setelah conjunction ini, atau di dalam anak kalimat ini, beda, alias sebelumnya belum disebutkan, atau informasinya beda, maka tidak bisa kita pendekkan. Contohnya, I don't know what he should do. Saya tidak saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, ini kan beda, teman-teman. He ini siapa kita nggak tahu gitu ya. I itu juga beda di situ. Maka ini tidak bisa kita pendekkan. Jadi harus panjang seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah cara memendekkan noun clause. Nanti tinggal conjunction to verb 1. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah pemendekan anak kalimat yang berfungsi sebagai adverb atau kita nyebutnya adverb clause. Nah, untuk adverb clause, untuk memendekkannya itu harus dilihat predikatnya dulu. Gitu ya. Apakah predikatnya itu aktif? Apakah dia pasif? Yang aktif dulu contohnya ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan predikatnya aktif, contohnya, when it unveiled the Model S in 2012,
Tesla set a new standard for electric vehicles. Kalau diartikan, ketika Tesla mengeluarkan model mobil S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, subjeknya sama-sama Tesla, teman-teman. Maka yang pakai conjunction atau anak kalimatnya bisa kita pendekkan. Cara memendekkannya nanti, karena dia aktif, maka tinggalkan conjunction dan predikatnya kita rubah jadi verb ing. Jadinya, when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Gitu ya. Jadi kalau diartikan ketika mengeluarkan model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, itu setelah conjunction nggak ada subjek predikatnya, teman-teman. Nah, ini dipendekkan. Jadi kalau menganalisa, teman-teman tarik dari depan ke belakang sampai pemendekan itu selesai. Kemudian dicek fungsinya. Dia fungsinya sebagai keterangan. Jadi ini adverb. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu kalau predikatnya aktif, teman-teman. Jadi conjunction verb ing. Kalau misalkan predikatnya pasif, maka nanti nanti predikatnya dirubah menjadi verb 3-nya saja. Subjeknya hilang, teman-teman. Jadi tinggal conjunction verb 3. Contohnya seperti ini. When radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Kalau diartikan, ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan gitu ya di bidang radioterapi. Seperti itu. Nah, di situ ada yang sama yaitu radium, maka bisa kita pendekkan yang pakai conjunction subject predikat atau anak kalimatnya. Nah, karena predikatnya pasif, maka nanti tinggalkan conjunction dan verb 3-nya saja, teman-teman. Jadinya, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur dobrakan di bidang radioterapi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau predikatnya to be, sir? To be kan bukan aktif, bukan pasif. Dia nggak punya arti. Nah, kalau predikatnya to be, teman-teman, maka hilangkan to be, ya. Jadi hilangkan predikatnya, gitu ya. Hilangkan juga subjeknya. Jadi tinggal conjunction-nya aja nanti. Sama informasi di setelah to be-nya. Contohnya seperti ini. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, itu kalau kita pendekkan jadinya when in Rome, we should do as the Romans do. Nah, ini saya ambilkan dari proverb atau peribahasa ya, peribahasa Yunani. Kalau nggak Inggris, Yunani ya, saya lupa teman-teman. Jadi kurang lebih kalau diartikan, kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung atau dijinjing. Saya lupa teman-teman. Nah, kurang lebih artinya adalah dimanapun kita berada, kita harus menghargai aturan di tempat itu, seperti itu. Jadi kalau di Inggriskan itu, when in Rome, we should do as the Romans do. Kalau diartikan ya ketika di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah pemendekan untuk adverb clause. Nah, sekarang terakhir adalah pemendekan dari adjective clause. Nah, untuk adjective clause ini pemendekannya agak beda, teman-teman. Gitu ya. Kalau di noun clause sama adverb clause tadi, ketika dipendekkan, conjunction-nya tetap ada. Walaupun di situ dia bukan lagi bersikap conjunction ya, tapi dia menjadi satu lebur dengan yang dipendekkan menjadi keterangan atau noun gitu ya. Nah, tapi kalau di adjective clause, ketika sudah dipendekkan, conjunction wajib dihilangkan juga. Gitu ya, teman-teman. Dan yang bisa dipendekkan untuk adjective clause itu hanya conjunction yang melebur menjadi subjek. Artinya setelah conjunctionnya langsung diikuti predikat. Gitu ya, teman-teman. Contohnya adalah conjunction which, who, that diikuti predikat. Jadi which, who, that di sini that-nya artinya yang, bukan bahwa. Ya. Nah, nanti cara memendekkannya conjunction hilang, predikatnya teman-teman harus cek apakah dia aktif, apakah pasif, apakah to be. Nah, kalau dia aktif, maka nanti jadi verb ing. Kalau dia pasif, jadi verb 3 yang berdiri sendiri itu ya. Nah, kalau misalkan predikatnya to be, hilangkan conjunction dan predikatnya. Tinggalkan informasi di setelahnya to be, diapit oleh 2 koma. Yang mana itu disebut dengan apositif. Jadi apositif itu sebenarnya adalah adjective clause yang mengalami pemendekan. Seperti itu. Nah, contoh yang aktif dulu ya, teman-teman.
Contohnya adalah Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi kalau diartikan, Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia, itu terkenal karena atau untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, di situ ada adjective clause, which employs, yang mempekerjakan. Itu kan aktif, teman-teman. Nah, nanti which-nya hilang, employs-nya kita ganti menjadi verb ing. Jadinya, Tesla, employing over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Diartikan sama. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia terkenal atau dikenal uh, karena atau untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau predikatnya yang di anak kalimat itu pasif, contohnya adalah Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Kalau diartikan Tesla yang didirikan di tahun 2003 kan pasif ya teman-teman. Itu merubah industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah karena pasif which was founded yang didirikan, maka kalau dipendekkan conjunction hilang, was founded tinggalkan verb 3-nya aja. Jadinya Tesla founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner atau merubah gitu ya industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau predikatnya hanya berupa to be, teman-teman, contohnya adalah Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Tesla yang merupakan sebuah perusahaan pencetus atau perusahaan pertama kali dalam kendaraan listrik memimpin di memimpin di transportasi berkepanjangan seperti itu. Nah itu kan which is maka kita hilangkan aja karena is nggak punya arti teman-teman. Which itu juga bisa dipendekkan ketika setelahnya nggak ada subjeknya alias dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Nah cara memendekkannya hilangkan aja jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Gitu ya. Artinya sama, teman-teman. Dan ada keunikan, teman-teman. Adjective clause itu kalau sudah dipendekkan seperti ini, gitu ya. Sorry, kepanjangan, teman-teman. Kalau sudah dipendekkan seperti ini, dan dia menjelaskan subjek, gitu ya. Nah, apositif ini atau informasi yang sudah dipendekkan ini bisa kita pindah di sebelumnya subjek. Gitu ya, tapi harus dikasih koma, teman-teman. Oke, karena kalau nggak dikasih koma, terutama verb ing sama verb 3, itu nanti jadi penanda inversi nomor 5. Gitu ya. Jadi bisa dipindah sebelumnya subjek, dikasih koma. Jadi Tesla, employing over 70,000 individuals worldwide, itu kita bisa bilang, employing over 70,000 individuals worldwide, Tesla is renowned for its innovative electric vehicle technology. Seperti itu. Itu keunikan adjective clause ketika sudah dipendekkan, teman-teman. Gitu ya. Nah, secara materi sudah selesai. Untuk dependent clause ini memang materinya paling banyak, teman-teman, karena di kampung Inggris sendiri, di tempat saya, eh, anak kalimat atau dependent clause itu dibahas dalam waktu 1 bulan, level 2, teman-teman, di bulan ketiga. Gitu ya, karena level 1 itu materi bulan pertama sama bulan kedua, tentang parospis, kata, kemudian bulan kedua itu phrase, tentang frase, gabungan kata, gitu ya. Nah, kemudian bulan ketiga itu ngomongin tentang conjunction subject predikat ini yang menempati satu posisi di dalam kalimat atau kita menyebutnya dependent clause. Seperti itu. Jadi memang di dan soal ini paling sering keluar teman-teman, paling banyak keluar. Jadi saya harap teman-teman itu catat di buku informasi apapun yang kita bahas di hari ini karena sudah saya pilah yang penting-penting yang keluar di TOEFL, teman-teman. Nah, kemudian nanti ketika latihan teman-teman sambil buka seperti itu supaya hafal tanpa harus hafalan. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan, contoh latihan soal, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita ke contoh soalnya ya, teman-teman. Baik,
Contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita analisa langsung untuk 3 soal pertama ya, teman-teman. Caranya kita cari predikatnya dulu seperti biasa. Di situ ada belief, subjeknya adalah some ecologists. Kemudian ada predikat lagi will be lost. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Gitu ya. Nah, berarti karena ada 2 subjek, 2 predikat, kita membutuhkan conjunction di sini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, D yang ada conjunction antara alpha atau bravo. Kalau yang Charlie sama delta itu memang ada conjunctionnya juga, teman-teman. Cuman di situ ketambahan predikat lagi, nanti jadi predikatnya 3. Sedangkan conjunction cuma 1, nggak bisa. Gitu ya. Jadi antara alpha sama bravo. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya yang alpha atau bravo, kita kenali conjunction yang alpha sama bravo, teman-teman. Yang alpha, because itu adalah conjunction miliknya adverb clause. Namanya adalah adverb of cause and effect atau causality, teman-teman. Nah, kalau that ini punya 2 arti ya. Kalau dia bahwa, kalau yang artinya bahwa, itu miliknya noun clause. Nah, kalau misalkan that yang artinya yang, itu miliknya adjective clause. Nah, untuk mengetahui apakah butuhnya adverb, apakah butuhnya noun, ataukah butuhnya adjektif, nah kita cek aja nanti conjunction subjek predikatnya itu nanti tempatnya sebagai apa. Gitu ya. Nah, caranya gimana biar tahu? Kita lihat di sebelum titik-titik itu ada kata kerja believe, artinya percaya atau mempercayai. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, mempercayai itu butuh objek atau tidak, teman-teman? Kalau saya bilang ke teman-teman, saya mempercayai. Kira-kira kalimatnya sudah selesai atau belum? Nah, berarti butuh ya. Betul, karena nggak mungkin kita hanya bilang saya mempercayai. Nah, mempercayai siapa atau mempercayai apa? Nah, apa atau siapa yang terletak di setelah predikat itu adalah objek, gitu ya. Nah, karena objek itu dibuat dari kata benda, maka CSP-nya ini nanti kita harus carikan yang noun clause, teman-teman. Nah, berarti kita pilihkan conjunction yang dipakai oleh noun clause. Nah, berarti jawabannya yang bravo ya, yang artinya adalah bahwa. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Kalau diartikan, beberapa ahli ekologi meyakini bahwa atau mempercayai bahwa lebih dari 50% spesies yang ada sekarang itu akan hilang dalam 100 tahun ke depan. Seperti itu. Oke, jadi kita butuh noun clause di situ sebagai apa namanya? Sorry, kita butuh that sebagai conjunctionnya noun clause sebagai objek seperti itu. Kalau which, Mister, di situ which nggak bisa ya, karena which itu adjective clause dan sebelumnya harus ada kata bendanya. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan sebelumnya itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Belief yang pakai EV itu kata kerja ya. Tapi kalau yang pakai EF, teman-teman, belief itu kata benda, artinya kepercayaan. Seperti itu. Tapi kalau dia pakai EV, EVE itu ya, itu adalah kata kerja. Seperti itu. Jadi kalau dikasih which di situ nggak bisa karena kita nggak ada kata benda sebelumnya. Which itu yang artinya yang sebelumnya harus diikuti kata benda seperti itu. Mister ini nggak bisa, sorry, Mister ini nggak diinversi. Karena subjeknya beda tidak bisa kita inversi, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan syarat inversi itu ketika ada informasi yang sama, terutama subjek yang ada di conjunction subjek predikat atau di anak kalimatnya. Kalau misalkan berbeda, di sini kan subjek kedua itu lebih dari 50% spesies yang ada. Sedangkan subjek pertama adalah ahli ekologi, dia manusia, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti karena beda tidak boleh diinversi seperti itu. Oke, lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Di situ ada stance verb SES, subjeknya adalah karakter. Kemudian ada others verb SES. Nah, ini kita anggap satu aja ya, karena fanboys di situ hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama, yaitu predikat dengan predikat. Alias subjeknya itu sama-sama karakter ini, teman-teman. Jadi ini kita anggap satu aja. Kemudian ada predikat lagi is delivering, subjeknya adalah the character. Berarti di sini kita butuh conjunction. Cari ABCD yang conjunction antara Charlie atau Delta. Nah, seperti yang pertanyaan sebelumnya tadi, masih ingat teman-teman? Sebelumnya conjunction which itu harus ada kata bendanya. Sedangkan kalau kita masukkan Charlie atau which ke dalam titik-titik, sebelumnya nggak ada kata bendanya, jadi tidak bisa.
ya teman-teman, otomatis jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Kalau yang Bravo nggak bisa karena itu predikat lagi, predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Yang alfa itu preposisi. Kalau kita masukkan preposisi di sini, kata benda setelahnya ini nanti menjadi objeknya preposisi yang dirubah jadi keterangan. Dan kita malah akan kehilangan satu subjek. Jadi alfa nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie yang saya sampaikan tadi ya, which itu dipakai adjective clause sebelumnya wajib ada kata bendanya, tapi di situ nggak ada kata bendanya, jadi nggak bisa. Gitu ya, teman-teman. Jadi pakainya yang when. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman nih. When a character in a play sampai koma, itu fungsinya sebagai apa, teman-teman? Noun clause, adjective clause, atau adverb clause? Kalau dari pemahaman teman-teman, fungsinya when sampai koma itu nanti apa? Keterangan, kata benda, atau kata sifat? Adverb ya, betul. Jadi adverb teman-teman atau keterangan. Nah, keterangan itu boleh diletakkan di akhir, boleh juga diletakkan di awal. Harus dikasih koma. Seperti itu untuk memisahkan dengan subjeknya. Seperti itu. Oke, nice teman-teman. Nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Kalau diartikan, ketika seorang karakter atau peraga gitu ya di suatu permainan drama atau pentas drama itu berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan kencang. Jadi sendirian di panggung tapi dia kayak ngomong sendiri tapi diutarkan gitu ya, teman-teman supaya pendengar apa penontonnya bisa tahu yang dipikirkan gitu. Nah, karakter tersebut itu sedang menyajikan yang disebut soliloquy. Nah, istilah soliloquy itu maksudnya yaitu tadi isi pikiran dari suatu karakter. Seperti itu namanya soliloquy. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada was name, subjeknya adalah Pikes Peak. Kemudian ada predikat lagi describe. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction dan subject. Nah, tapi untuk soal ini kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D, tidak perlu susah-susah dengan materi kita hari ini. Ya, kita bisa langsung jawab dengan materi kita hari kedua tentang menghitung conjunction dan predikat, teman-teman. Karena di soal predikatnya sudah lengkap, berarti kita nggak boleh masukkan predikat lagi. Jadi pilih jawaban A, B, C, D yang tidak ada predikatnya lagi. Supaya predikatnya tidak tiga, teman-teman. Ya, nah di pilihan ganda yang nggak ada predikatnya cuma satu, yaitu yang Bravo. Betul, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang alfa salah, karena ada predikat lagi, nanti predikatnya tiga, sedangkan conjunction cuma satu, jadi nggak bisa. Charlie pun juga sama, ada predikat lagi. Delta juga sama, ada predikat lagi. Jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman. Di situ who yang di Bravo itu dia berfungsi sebagai conjunction dan juga subjek. Makanya setelahnya diikuti predikat. Seperti yang saya sampaikan tadi ke teman-teman, conjunction di adjective clause yang which, who, that yang artinya yang itu ya. Salah satu setelahnya wajib kita hapus. Kalau sudah ada objek di setelah predikatnya, maka yang wajib hilang adalah subjeknya. Sebenarnya bukan hilang, teman-teman, tapi lebur jadi satu sama conjunction-nya. Dan nanti kalau predikatnya ini verb 1 atau verb SIS, milihnya bagaimana? Kita lihat benda yang dijelaskan. Kalau bendanya tunggal, maka pakai verb SIS. Kalau bendanya jamak, pakainya verb 1. Nah, karena kebetulan di sini pakai verb 2, apapun subjeknya pasti verb 2, teman-teman. Entah itu jamak, entah itu tunggal, pakainya pasti verb 2. Nah, itu kalau pas ya, enaknya pas dalam bahasa Inggris itu predikatnya udah fix verb 2. Seperti itu. Nah, tapi kalau di present atau fakta ada dua jenis predikat yaitu verb 1 atau verb SIS. Gitu ya, teman-teman. Nah, dari ketiga contoh tadi kita praktekkan yang teman-teman sudah pahami atau yang sudah teman-teman pelajari ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Jangan takut salah. Kemudian nanti kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama ya.
Seperti biasa dicari predikat dulu di soal, teman-teman. Di situ ada indicate, subjeknya adalah studies. Kemudian ada conjunction that, predikatnya adalah can be managed. Subjeknya adalah half of all cases. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, titik-titik di sini kalau kita masukkan yang alfa nggak bisa, karena yang alfa ini predikat lagi ya. Kita nanti butuh conjunction lagi. Kalau yang bravo juga sama, teman-teman. Itu predikat lagi. Nah, untungnya teman-teman nggak ada yang menjawab sorry. Ada nggak ya tadi? Sorry, saya lupa teman-teman. Nggak ada untungnya ya. Jawaban teman-teman antara Charlie atau Delta. Nah, sekarang kita cek bersama. Kalau yang Charlie, concerning itu verb ing, itu pemendekan dari adjective clause, teman-teman. Kalau kita panjangkan, itu jadinya which concern. Gini ya, which concern itu kalau dipendekkan jadinya concerning. Nah, kalau yang Delta, which they concern. Nah, itu ada conjunction subject predikat. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya yang Charlie atau Delta, kita harus perhatikan conjunction yang dipakai yaitu which, teman-teman. Gitu ya. Conjunction which, who, dan that yang artinya yang. Setelahnya, salah satu wajib kita hapus. Entah itu subjeknya atau objeknya. Nah, cara mengetahuinya kita lihat di setelah titik-titik, adakah objek atau tidak di setelah kata concernnya nanti. Gitu ya. Nah, di setelah titik-titik ada allergies. Allergies itu kalau teman-teman cek di kamus, dia adalah kata benda. Terletak di setelah kata kerja berarti dia objek, teman-teman. Kalau sudah ada objeknya, tidak boleh ada subjek. Oke, jadi yang delta tidak bisa, harusnya adalah which concern aja, teman-teman. Dan which concern, kalau kita pendekkan jadinya concerning. Jadi jawabannya yang Charlie. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, studies indicate that half of all cases concerning allergies can be managed without medication. Atau studies indicate that half of all cases which concern atau that concern allergies can be managed without medication. Artinya, penelitian-penelitian menyatakan bahwa setengah dari seluruh kasus yang menyangkut alergi atau yang membawa-bawa alergi gitu ya, itu bisa diatasi atau ditangani tanpa medikasi atau tanpa pengobatan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi, nggak apa-apa teman-teman. Kita coba ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke guys, waktunya habis. Mari kita cek bersama ya. Saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama antara Charlie atau Delta. Seperti biasa kita cari predikatnya dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is presented. Subjeknya adalah the Eis. Ini bacanya Eisner atau Eisner gitu ya teman-teman. Award. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya. Nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi. Nah, berarti kalau kita lihat yang alfa otomatis salah. Karena ada subjek, predikat lagi, tidak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Kalau yang bravo ada conjunction, ada nah seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau predikatnya tidak membutuhkan objek, yang wajib hilang adalah subjeknya. Ya, teman-teman. Jadi harusnya which is. Kita nggak bisa bilang which it is. Gitu ya. Kalau yang Charlie, di situ ada which, dia conjunction, predikatnya is. Nah, otomatis dia sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Kemudian kalau yang Delta ada conjunction which. Nah, tapi nggak ada predikat setelahnya, nggak bisa ya. Jadi Delta nggak bisa, teman-teman. Otomatis jawabannya berarti yang Charlie. Ya. The Eisner Award, which is an award for creative achievement in comic books, is presented each year. Ini kalau dipendekkan ada yang tahu. Kalau which is an award, itu kalau dipendekkan jadinya gimana, teman-teman? Betul. Nanti kalau dipendekkan jadinya, kan dia adjective clause fungsinya betul. Nanti kalau dipendekkan, which is an award, kalau dia conjunction diikuti to be,
Adjective clause cara pemendekannya kita hilangkan conjunction sama to be-nya, teman-teman. Jangan which and a word ya. Kalau which and a word nggak bisa. Adjective clause itu ketika dipendekkan conjunction wajib hilang, teman-teman. Jadinya tinggal an award for creative achievement in comic books. Seperti itu, gitu ya. Jadi kita bisa bilang the Eisner Award, which is an award for creative achievement in comic books, atau the Eisner Award, an award for creative achievement in comic books, is presented each year. Nanti kalau diartikan, penghargaan Eisner yang merupakan sebuah penghargaan untuk pencapaian kreatif dalam buku-buku komik, itu diberikan atau disajikan setiap tahunnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu ya. Di situ ada is, subjeknya adalah chemistry. Ada conjunction that, subjeknya studies. Subjeknya jadi satu sama that, maaf teman-teman. Studies ini predikat ya, karena dia diikuti objek di situ. And properties of substances, nggak ada masalah. Jadi kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Ini subjeknya jadi satu sama that-nya ini, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat yang alpha, di situ ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo, involve di sini verb 3 karena nggak ada objeknya. Kemudian, nah berarti kemungkinan Bravo bisa karena ini adalah pemendekan dari, kalau kita panjangkan teman-teman, itu bisa pakai that, bisa pakai which gitu ya. Jadi that atau which are involved in chemical reaction gitu ya. Nah, kalau dipedekan jadinya tinggal involved in chemical reactions, pemendekan adjective clause, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada subjek lagi, ada predikat lagi, nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta di situ ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, chemistry is the science that studies the composition and properties of substances that atau which are involved in chemical reactions, atau kalau dipendekkan jadi tinggal properties of substances involved in chemical reactions. Kalau diartikan, kimia adalah bidang keilmuan yang mempelajari komposisi dan manfaat dari zat-zat yang dilibatkan dalam atau yang terlibat dalam reaksi kimiawi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab alfa, alfa, alfa. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata divides, subjeknya the Linnean system. Ada predikat lagi corresponds, teman-teman. Berarti di sini kita butuh conjunction sama subjek, gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang alpha itu bisa jadi conjunction sekaligus menjadi subjek. Kita tahan dulu. Kalau yang Bravo, nah teman-teman, which itu bisa ditambah-tambahi sebelumnya. Each of which artinya yang setiap, gimana ya, yang masing-masingnya, gitu ya teman-teman. Itu juga bisa jadi conjunction subject. Jadi kalau preposition of which sebelumnya ada each, ada one, ada all, ada penanda jumlah lah intinya gitu ya. Nah itu bisa juga sekaligus menjadi subjek teman-teman.
Yang nggak bisa jadi subjek itu hanya which yang sebelumnya cuma dikasih preposisi aja. Nggak ada is, nggak ada ininya ya. Misalkan in which itu beda dengan which, teman-teman. In which itu setelahnya wajib lengkap, karena in which itu artinya sama dengan where, artinya di mana. Gitu ya. Sama kayak at which, sama kayak for which, itu setelahnya wajib lengkap. Walaupun dia pakai which, tapi karena artinya udah berbeda. Seperti itu. Kalau yang Charlie, those of which itu juga bisa sekaligus menjadi subjek. Kalau yang Delta juga ada which conjunction yang sekaligus bisa jadi subjek. Nah, semua kemungkinan bisa jadi jawaban, teman-teman. Nah, cara mengetahui bagaimana menjawab soal ini adalah teman-teman harus perhatikan predikat yang dipakai. Ya, predikat yang dipakai di sini adalah verb SIS. Verb SIS dipakai ketika subjeknya tunggal, teman-teman. Nah, kalau which itu kan jadi satu jadi kalau which itu kan jadi satu sama subjek, teman-teman, kita harus lihat benda yang dijelaskan. Kalau benda yang dijelaskan di sini adalah hierarchical groups, itu kan jamak, teman-teman. Maka nggak boleh pakai verb SIS, artinya kita nggak bisa pakai which, gitu ya. Nah, kalau each of which berarti dilihat each-nya, karena artinya each of which itu yang masing-masing darinya, kalau diartikan seperti itu. Nah, karena masing-masing itu dianggap satu, jadi korespons kemungkinan benar. Jadi kemungkinan jawabannya Bravo. Kalau yang Charlie, those of which, those itu jamak, teman-teman. Gitu ya. Nah, harusnya nggak boleh pakai verb SIS, berarti Charlie nggak bisa. Oke. Nah, Delta sama kayak yang Alpha, cuma dia ketambahan there aja, nanti jadi inversi, teman-teman. Jadi nggak bisa ya. Fix berarti jawabannya adalah yang Bravo. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, sorry, bentar, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, to make it easier to classify animals, the Linnean system divides them into hierarchical groups, each of which corresponds to specific characteristics. Kalau diartikan untuk memudahkan untuk mengklasifikasikan jenis-jenis binatang, sistem Linnean itu membagi binatang-binatang ke dalam kelompok-kelompok hierarkikal yang masing-masing itu corresponds to itu gimana ya, teman-teman? Yang masing-masing uh, ter apa ya, termasuk gitu ya, termasuk ke dalam atau memiliki gitu ya karakteristik-karakteristik tertentu seperti itu. Oke, jawabannya bravo ya, teman-teman. Karena kalau yang Charlie harusnya itu jamak korespon aja, karena which itu kan jadi subjek sekaligus, kita lihat bendanya sebelumnya yang dijelaskan. Kalau dia jamak ya bab satu seperti itu. Nah, tapi kalau each of which yang masing-masing dari grup tersebut berarti mewakili satu persatu, persatuan gitu ya. Nah, kalau satu ya berarti pakai verb ICS seperti itu, teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban delta. Semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat faced, artinya menghadapi, gitu ya. Subjeknya adalah the first settlers, pemukim pertama kali, gitu ya, teman-teman. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alpha di situ ada conjunction who, predikatnya arrive. Nah, berarti dia menjadi sekaligus jadi subjek ya. Karena arrive itu kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Nah, kalau kata kerjanya tidak butuh objek, maka yang wajib hilang adalah subjeknya. Nah, jadi yang alpha ini kemungkinan bisa ya. Kalau yang bravo ada fanboys, harusnya menghubungkan yang sama ya. Sedangkan di situ conjunction subjek predikat setelahnya. Tapi sebelumnya tidak ada, berarti bravo nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie ada conjunction that. Nah, yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Di sini kan tempatnya adjective clause ya, karena itu kan kata benda sebelumnya. Adjective clause yang artinya yang, entah itu which, who, that, salah satu wajib hilang.
Nah, kalau predikatnya tidak butuh objek atau tidak punya objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Jadi di sini ini pemborosan subjek, teman-teman. Itu ya. Nah, kalau yang delta itu verb 2 bukan verb 3. Verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Nah, kita nggak bisa masukkan predikat lagi di sini karena nanti predikatnya double. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, the first settlers who arrived at Plymouth Rock faced harsh winters in the early 1600s. Nah, ini kalau diartikan, pemukim pertama kali atau pendatang pertama kali yang tiba di Plymouth Rock itu menghadapi musim dingin yang sangat keras, yang sangat ekstrim di awal tahun 1600-an. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, who arrive artinya adalah yang tiba atau yang datang. Itu kalau kita pendekkan jadinya bagaimana, teman-teman? Predikatnya aktif ya. Jadi kalau dipendekkan ada yang tahu? Atau cara selain who arrive, caranya kita bilang yang datang. Pakai verb, teman-teman. Berarti pakai arrive tapi bentuk yang artinya yang datang. Ada yang tahu? Sepertinya lupa, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan predikatnya aktif, dipendekkan jadinya pakai verb ing ya. Jadinya arriving. Jadi di situ kita bisa pakai the first settlers arriving at Plymouth Rock faced harsh winters in the early 1600s juga boleh. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ini error analisis ya di bab dependent clause. Teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke guys, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Alpha dan juga Charlie. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, tarik dari depan ke belakang kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analisis ya. Cari kelengkapan subjek predikat dulu. Di situ ada predikat is, subjeknya John James Audubon. Audubon itu ya. Kemudian, nah di situ ada conjunction with. Nah, dia adjective clause ya, teman-teman. Predikatnya adalah kata kerja yang tidak butuh objek, otomatis dia sekaligus menjadi subjek. Nah, di sini ada subjek lagi. Jadi ini pemborosan subjek, teman-teman. Oke, diingat-ingat. Conjunction with that yang artinya yang salah satu wajib hilang, entah subjek atau objeknya. Kalau predikatnya tidak butuh objek, maka yang wajib hilang adalah subjeknya. Range itu adalah salah satu kata kerja yang tidak butuh objek. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Itu pemborosan atau addition. Harusnya kalimatnya berbunyi, John James Audubon is a United States ornithologist known for his detailed illustrations of birds, which range from common sparrows to exotic parrots. Kalau diartikan, John James Audubon merupakan seorang ornitologis dari Amerika Serikat yang terkenal untuk ilustrasi-ilustrasi burungnya yang sangat detail, yang apa ya, range itu yang beragam gitu ya, yang beragam atau yang berbeda-beda dari burung layang-layang biasa atau burung apa ya, kita nyebutnya burung gereja mungkin teman-teman. Burung gereja umumnya hingga burung kakak tua yang eksotis seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba lagi ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright guys, waktunya habis dan ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Kita cek bersama ya.
Seperti biasa, tarik dari depan, the growth sebagai subjek, predikatnya may be said, nggak ada masalah, dia boleh tunggal, boleh jamak, dan growth itu nggak bisa dihitung kayaknya ya, teman-teman, berarti alpha nggak ada masalah. May be said karena dia pasif, nggak ada masalah juga. Kemudian to commence with the onset of embryogenesis, which cell differentiation and organ formation begin. Nah, teman-teman masih ingat, which itu salah satu harus hilang. Entah itu subjek, entah itu objeknya. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Sedangkan di situ subjeknya panjang banget, teman-teman. Ada dua bahkan. Gitu ya, dihubungkan sama satu fanbase. Nah, berarti masalahnya adalah di conjunctionnya. Kita nggak bisa pakai conjunction which. Kalau yang delta sudah benar, teman-teman. Differentiation ini kata benda karena ada N. N itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya organ formation, maka sebelumnya cell differentiation. Kata benda juga. Jadi kata benda dan kata benda. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie itu harusnya kita ganti menjadi when, fungsinya nanti menjadi keterangan atau adverb. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, the growth of a human embryo may be said to commence with the onset of embryogenesis when cell differentiation and organ formation begin. Kalau diartikan kurang lebih, perkembangan dari embrio manusia itu mungkin bisa dikatakan berawal dengan kemunculan atau gimana ya, onset itu awal mula. Jadi awal mula dari embryogenesis. Ketika atau pakai where juga nggak apa-apa di mana gitu ya. Uh, Differentiation itu berarti maksudnya adalah uh, munculnya sel-sel yang berbeda gitu teman-teman, atau pembedaan sel kalau di bahasa Indonesia kan secara gamblang gitu ya. Jadi pembedaan sel dan pembentukan organ itu berawal atau bermula seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, ada juga Alpha. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa tarik dari depan, koala bears, dia jamak, pakainya are, Alpha udah nggak ada masalah. Kemudian then, di situ karena ada more ya, are more like marsupials than bears. Jadi more than gandengan kata, Bravo nggak ada masalah. Kalau yang Charlie ada conjunction that. Nah, setelah yang Charlie ini, setelah conjunction that ini nggak ada subjek predikat teman-teman. Karena preposisi diikuti kata. Nah, kata gantinya tapi subjek, bukan objek. Jadi they itu adalah subjek ya. Tapi sebelumnya preposisi ini, jadi yang salah adalah yang Charlie, teman-teman. Yang Charlie ini terbalik gitu ya. Karena kalau that, entah itu artinya yang atau bahwa itu sebenarnya sebelumnya tidak boleh dikasih koma. Nah, beda kalau misalkan preposisi diikuti conjunction. Dan itu dianggap satu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada preposisi kok setelahnya conjunction, itu anggap satu, teman-teman. Anggap sebagai conjunction. Itu satu kesatuan. Jadi ini kebalik, teman-teman. Harusnya bukan that in, tapi in that. In that itu artinya sama dengan where, yaitu di mana. Gitu ya. Jadi kalimatnya kalau di bahasa Indonesia kan, jadi koala itu lebih mirip marsupial daripada beruang. Koala bear, padahal namanya koala bear gitu ya. Koala bear itu lebih mirip marsupial daripada beruang. Di mana mereka itu menggendong bayi mereka di suatu kantung daripada melahirkan ke bayi yang hidup seperti beruang murni. Seperti itu. Ya, jawabannya Charlie, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban eh, alpha ya, maksudnya whatever, whichever. Ada ever-evernya. Ada juga delta, kita cek bersama, teman-teman. Oke, kita cek. Di situ, nah whichever itu miliknya noun clause ya, teman-teman. Jadi walaupun dia pakai which, karena ada evernya, dia miliknya noun clause. Sama kayak whoever sama whatever. Whichever itu artinya yang manapun. Gitu ya, teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat subjek predikat yang tidak pakai conjunction, di situ sudah lengkap. Subjeknya adalah all chemical compounds. Subjek predikatnya adalah are composed of ini ya. Kemudian tidak ada predikat lagi jika tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti ini hanya kita bisa isi dengan adverb clause. Sedangkan whichever ini adalah conjunctionnya noun clause, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti ini harus kita ganti menjadi conjunctionnya adverb clause. Nah, ini kalau kita cek secara makna, itu ngomongin sesuatu yang kontras atau berkebalikan. Jadi yang tepat, teman-teman, itu adalah pakainya adalah although, though, atau even though. Gitu ya. Jadi yang benar kalimatnya berbunyi, although, atau pakai well juga nggak apa-apa. Artinya sama nanti, teman-teman. Well, they may differ widely in structure, atau although they may differ widely in structure, all chemical compounds are composed of atoms bonded together through covalent or ionic interactions. Kalau diartikan, meskipun mereka itu kadang berbeda secara luas gitu ya, dalam strukturnya atau dalam bentuknya. Semua compound itu, semua zat gitu ya, semua zat kimia itu terdiri dari atom yang terikat bersama-sama melalui interaksi kovalen atau interaksi ikonik. Sorry, ionik. Maaf teman, bukan ikonik tapi ionik karena ion gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu nomor terakhir ya, nomor 10. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban yang alpha, sorry. Ya, yang alpha, ada juga yang bravo. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, ditarik dari depan ke belakang, di situ running is one type. Type-nya itu nggak ada S-nya. Pakai is juga benar karena subjeknya gerund. Gerund itu nggak bisa dihitung ya, teman-teman. Maka pakainya is. Kemudian one karena dia pakainya type, bukan types. Berarti one ini sudah benar, teman-teman. Of activity, nah teman-teman masih ingat who itu adalah artinya yang, tapi digunakan untuk menjelaskan kata benda manusia. Contohnya, guru yang sedang mengajar di kelas itu adalah Mr. P. Itu kalau bahasa Inggris kan, the teacher who is teaching in that classroom is Mr. P. Nah, itu kalau manusia. Tapi kalau bukan manusia, misalkan aktivitas gitu ya, teman-teman, kita pakainya bukan who tapi which. Pakai that juga boleh. Kalau teman-teman pusing-pusing pakai apa ya? Pakai that itu juga boleh karena that boleh untuk semua jenis kata benda sebelumnya yang mana tidak boleh dikasih koma dan di situ memang tidak ada komanya. Jadi pakai that boleh, pakai which boleh, ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, running is one type of activity that exercises most of the major muscle groups including those in the legs, or and arms. Kalau diartikan, berlari merupakan salah satu jenis aktivitas yang melatih hampir seluruh kelompok otot besar yang mencakup otot-otot di legs itu kaki, core itu perut kalau saya nggak salah ya teman-teman, dan juga arms di lengan. Seperti itu.
Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat atau dependent clause. Memang materinya banyak ya, teman-teman. Tapi sekali lagi, jenis soal ini adalah yang paling sering keluar di TOEFL ITP Structure. Jadi saran saya, teman-teman catat informasi apapun yang dibahas hari ini, kemudian sering-sering latihan sambil melihat catatan teman-teman supaya hafal sendiri tanpa harus hafalan. Nah, sambil saya absen, kalau ada pertanyaan boleh ditulis ya, teman-teman. Oke, waktunya sudah selesai, sudah saya absen. Sepertinya tidak ada pertanyaan di chat. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.